Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Na'udzu billahi ta'ala min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sekalian, Bapak Ibu dan juga jamaah yang berbahagia rahimakumullah. Alhamdulillah pada pagi hari ini di bulan Muharram, kita berada di awal-awal bulan Muharram tahun baru Islam 1447 Hijriah. Allah pertemukan kita di masjid yang kita cintai ini untuk mengkaji satu tema tentang hijrah dan geopolitik atau perubahan geopolitik dunia di waktu itu, yang kita mengambil pelajaran ya, bagaimana refleksi hijrah saat ini, Pak. Untuk kita terutama, kita menyaksikan bagaimana kondisi di Timur Tengah yang luar biasa ya, menyita perhatian seluruh dunia gitu ya, di dunia ini. Mudah-mudahan majelis ilmu kita di pagi hari ini majelis ilmu yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala, dan juga mudah-mudahan kehadiran kita di masjid yang kita cintai ini dicatat sebagai amal saleh yang akan memberatkan timbangan amal kebaikan kita semua di akhirat nanti. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Hadirin sekalian, hijrah ini adalah peristiwa yang spektakuler di mana Al-Quran menceritakan peristiwa hijrah. Hadis-hadis Nabi yang mulia juga banyak. Para sahabat menjadikan peristiwa hijrahnya Nabi dari Mekah ke Madinah ini sebagai pembelajaran buat mereka itu, Pak. Bahkan Umar Ibnul Khattab radhiyallahu taala anhu itu menjadikan awal tahun atau tahun pertamanya ya umat Islam, tahun satunya umat Islam itu diputuskan menjadi patokannya peristiwa hijrah. Ini cukup buat kita semua untuk memahami bahwa hijrah ini peristiwa yang spektakuler, Pak. Ya, jadi di masa Nabi yang mulia dahulu umat Islam belum punya kalender sendiri. Ya, wafat Nabi diganti oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu juga demikian. Nah, dahulu mereka itu mengingat peristiwa-peristiwa besar, maka dikenallah nama-nama tahun dengan peristiwa besar itu. Contoh, wafatnya ya Abu Thalib, paman beliau yang terdepan membela perjuangan beliau, kemudian juga dilanjutkan tidak begitu lama meninggal juga istri tercintanya Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha, sampai Nabi dakwah ke Taif juga ya, bukan disambut
tapi disambit, dilempari batu, nabinya dihina, dicaci maki, dikatakan orang gila, sampai kemudian Nabi sedih dengan kesedihan yang luar biasa gitu. Nah, itu sahabat mengenang peristiwa itu dengan mengingat itu di tahun apa? Tahun kesedihan, amul huzni gitu. Amul huzni, Pak. Nabi lahir karena tidak punya kalender, tidak ada. Ya peristiwa besarnya apa untuk mengingat itu? Ada amul fil, gitu, tahun gajah gitu kan. Kemudian Mekah pernah banjir besar di zaman Nabi masih remaja itu. Ada peristiwa besar namanya amul fayudhan. Nah, begitulah seterusnya. Ya. Nah, baru setelah umat Islam semakin luas kekuasaannya, ada hubungan diplomasi kok sekarang itu ya, dengan negara-negara yang lain, kekuatan besar yang lain. Terus sahabat itu mulai memikirkan kita harus punya kalender sendiri gitu. Nah, yang diangkat peristiwa hijrah, sepakat itu, singkatnya begitu kan, ma'ruf lah. Udah, peristiwa Nabi itu tahun pertamanya umat Islam. Jadi sekarang kita berada di bulan Muharram, hari kedua 1447. Nah, itulah umurnya umat Islam dari hijrahnya Nabi. Nah, ditambah Mekah 13 tahun. Jadi 1460. Kurang lebih hampir 15 abad itu. Jadi sejarah umat Islam itu bisa ditelusuri, jelas sekali gitu ya. Nah, kenapa hijrah itu peristiwa yang besar, peristiwa yang agung, spektakuler? Ya. Karena hijrah mengajarkan kepada kita banyak hal. Dan esensi dari hijrah itu perubahan, Pak. Perubahan seperti apa? Perubahan ke arah yang lebih baik. Kenapa di setiap bulan Muharram gitu kan, di negeri kita terutama ya, pasti yang dikaji itu hijrah, Pak. Betul tidak? Padahal Nabi itu hijrah di bulan apa? Pak, di Muharram. Saya mau tanya, Pak, Nabi hijrah di bulan apa, Pak? Tadi. Jadi mulai keluar dari rumah beliau, bersembunyi di gua Sur 3 hari 3 malam sampai berangkat ke Yathrib atau Madinah. Itu bulan apa itu? Ada yang tahu, Pak? Bulan apa, Pak? Bulan Muharram. Rabi' al-Awwal. Ya. Rabi'ul Awwal. Sepakat para ulama karena Nabi menyebutkan sendiri gitu. Kayak dalam kajian sirah kan, Pak, ketika membahas tentang kelahiran Nabi. Kalau kelahiran Nabi ada yang disepakati, ada yang diikhtilafkan gitu. Contoh apa? Yang disepakati Nabi lahir hari Senin itu sepakat semua. Ya, hari Senin. Ya. Kenapa? Nabi menyebutkan sendiri dengan lisannya kan. Ketika ditanya tentang saum Senin dan Kamis, Nabi jawab apa? Itu hari di mana aku dilahirkan. Jadi Nabi membuat pernyataan. Nah, itulah yang menjadikan dalil kalau kita mempelajari sirah nabawiyah dengan sungguh-sungguh, kita akan mendapati nggak ada ikhtilaf gitu. Nabi lahir di hari Senin itu memang Nabi menyebutkan, tapi tanggal termasuk bulan ada ikhtilaf itu, perbedaan ya. Dulu kan nggak dicatat, nggak ada kan, apa namanya, akte lahirnya nggak ada gitu. Jadi memungkinkan perbedaan, Pak. Tapi hari sepakat, tahun, apalagi tahun belum punya hitungan, pasti dikatanya amul fil, itu peristiwa besar itu sepakati. Tapi tanggalnya, bulan itu ada ikhtilaf. Biasalah dalam semua ilmu itu ada perbedaan tuh begitu. Tapi itu dasarnya gitu. Ya. Nah, Nabi itu hijrah itu bukan di Muharram, Pak, tetapi di akhir bulan Safar. Ini kita bahas.
Nah, berangkat dari Jabal Sur ke Yathrib itu yang memakan waktu sekitar 7 atau 8 hari. Itu di awal Rabi al-Awwal, Pak. Baik, sedikit kita akan bahas dulu sebelum kita bahas kepada hubungannya hijrah dengan perubahan geopolitik dunia di waktu itu. Yang pertama, hadirin sekalian, ketika Nabi yang mulia memerintahkan para sahabat berhijrah, sementara Nabi sendiri belum diperintahkan berhijrah. Jadi Nabi itu berhijrah itu karena memang perintah Allah. Sebelum turun perintah Allah itu Nabi tetap di Mekah gitu. Maka nanti ada beberapa gelombang hijrah itu. Nah, jadi makna hijrah secara asal itu apa? Ya berpindahnya tempat. Itu awalnya begitu. Kita mendengar kata hijrah itu, itulah hijrah gitu. Ya. Nah, makanya dalam pandangan para ulama, kajian para ulama kita, Pak, ketika kita akan mencari tempat tinggal, ya, ini Isa mengajarkan tuntunan, bimbingannya, Pak. Ada istilah apa? Al-jar qobladar. Apa maknanya itu? Pernah mendengar tidak istilah ini? Al-jar qobladar. Apa artinya itu? Tetangga sebelum lingkungan dulu kan? Ya. Makanya para ulama menyampaikan kalau tidak ada hajat, tidak ada keperluan yang itu dipandang lebih banyak maslahatnya, maka tidak boleh seorang muslim tinggal di negeri kafir, Pak. Nah, iya. Seorang muslim harus memperhatikan apa? Lingkungan akhiratnya gitu. Ya mungkin ada di antara para bapak ibu yang tinggal di sebuah lingkungan berpindah merasakan bedanya gitu. Ya. Saya pribadi pernah di awal-awal nikah ngekos, Pak, ngontrak. Sebelum punya rumah itu ngontrak dulu gitu. Pernah suatu saat saya ngontrak di sebuah tempat, ternyata lingkungannya tidak kondusif. Di awal saya mau ngontrak 2 tahun gitu loh, saya bayar. Baru beberapa bulan sudah nggak kondusif, Pak. Waduh, ini nggak nyaman saya gitu. Ya, anak-anak bagaimana lingkungannya, wah ini udah nggak baik lah. Bismillah, saya putuskan nyari tempat yang lebih baik. Alhamdulillah gitu. Kita bisa merasakan. Kayak di sini misalkan kita merasakan bagaimana ya Bapak Ibu ketika berkomunitas dengan orang-orang ahli masjid gitu ya, ibadahnya terjaga, masya Allah. Masjid itu beda dengan orang-orang yang tinggal di sebuah tempat yang tidak kondusif, kan beda, Pak. Itu hukum masalah begitu. Itulah hijrah, makanya pindah. Ketika Nabi yang mulia memandang Mekah tidak lagi kondusif untuk dakwah, maka Nabi yang mulia mencari mana kira-kira yang harus ditempati untuk membangun kekuatan. Dan Nabi sebelum diperintahkan Allah hijrah ke Madinah, Pak, dulu Yathrib itu yang Nabi bidik itu wajar manusiawi ya. Apa yang dicari itu tempat yang bagus lah, yang secara hitungan matematikanya itu mungkin ya begitu, itu akan membantu gitu. Makanya Nabi itu membidik apa? Taif. Tapi kan Allah tidak berkehendak seperti itu, malah di Taif justru ditolak gitu. Allah kasih apa? Yathrib, sebuah tempat yang dulu sebelum Nabi hijrah bukan tempat kayak sekarang. Itu tempat masyarakatnya apa? Apa, Pak? Itu masyarakatnya bermusuhan, berperang terus. Aus dan Khazraj. Di belakang ada aktor intelektualnya Yahudi. Yahudi itu begitu kerjanya dari dulu itu Yahudi gitu. Ya, secara ekonomi morat-marit kalau politik tidak stabil gimana? Oke, ekonominya Pak, ya tidak baik. Ya. Tetapi Allah berikan, Nabi berhasil
menata Madinah bahkan menjadi kekuatan yang besar. Itulah Madinah gitu kan. Nah, kita bisa belajar gitu. Nah, jadi Nabi yang mulia itu ketika diperintahkan Allah berhijrah, terlebih dahulu, Pak, ada peristiwa yang disebut dengan oleh para ulama itu fi darin nadwah barliman Quraisy. Nah, ini parlemen Quraisy di Darun Nadwah, Pak. Itu mereka memutuskan peristiwa besar dan kita bisa belajar dari sini. Kata para ulama begitu. Jadi kalau ingin mendalam bacaan sirah nabawiyah, baca sirah secara kronologisnya gitu. Kemudian gali fikih sirahnya. Nah, itu menarik kalau sudah ke fikih sirah itu para ulama memberikan ulasan, ya, menarik, ya. Nah, ketika Nabi yang mulia di Mekah tinggal beberapa orang saja, Pak, karena mayoritas para sahabat sudah berangkat duluan ke Madinah, termasuk Umar ibnul Khattab itu lebih awal hijrahnya itu. Umar bin Khattab Nabi izinkan. Siapa lagi? Utsman ibn Affan Nabi izinkan. Semua. Yang tersisa beberapa orang, Ali bin Abi Thalib, Abu Bakar dan keluarganya, terkenal sekali. Kenapa? Karena Nabi itu ingin sekali Abu Bakar menemani beliau. Belum ada perintah, cuma Nabi mudah-mudahan saja engkau menjadi teman hijrahku gitu loh. Dan itu sebuah karunia yang sangat besar sekali, Pak. Hingga Quran mengabadikan kisahnya kan dalam surat At-Taubah. Nah, kembali itu dipahami, dibaca oleh orang-orang kafir Quraisy. Terutama Abu Jahal yang nama aslinya Amr ibn Hisham. Orang-orang Quraisy memanggilnya Abul Hakam, bapak yang bijaksana. Emang luar biasa itu Abu Jahal itu, penampilannya, gaya bicaranya luar biasa lah itu. Berwibawa sekali padahal masih muda. Ya, dia itu orang yang luar biasa. Jadi orang masuk ke Darun Nadwa itu nggak sembarang, Pak. Seorang orang yang sudah berumur, tetapi Abu Jahal di masa itu masih muda sudah diakui gitu, kecerdasannya dan lain-lainnya, kebijaksanaannya, maka dipanggil Abul Hakam. Tapi karena dia memusuhi dakwah, justru Nabi memanggilnya apa? Abu Jahal, kebalikan ya kan? Ya, Abu Jahal gitu. Ya, ini di sini kadang-kadang kita terjebak dalam istilah-istilah. Ada Ghazul Fikri ya. Nah, itu juga harus kita pahami, Pak. Jadi kan kita seakan tidak boleh kalau mau bicara tentang Nabi itu nggak seperti itu. Lihat kepada lawan-lawannya kan gitu. Seakan-akan Nabi digambarkan tuh Nabi itu selalu mengalah gitu ya. Begitu kan? Itu tidak utuh baca sirahnya, Pak. Kalau kita utuh baca sirah Nabi tadi ketika sahabat memanggil Abul Hakam, kata Nabi, bukan Abul Hakam, tapi dia Abu. Itu kalau sekarang bagaimana, Pak, kalimatnya, Pak? Wah, bisa viral itu. Wah, ini apa namanya? Apa istilahnya, Pak? Coba Mr. Stupid gitu, nah itu kan. Bapaknya kebodohan itu. Sekarang apa istilah? Si dungu gitu. Nah, itu gimana kita memahaminya, Pak? Waduh, ini kok kalimatnya gitu kan. Tapi itu kita pahami Nabi begitu, Pak. Ada beberapa kondisi begitu Nabi itu. Bahkan sampai Nabi yang mulia memerintahkan sahabat untuk membunuh orang Yahudi, Pak, yang sudah keterlaluan gitu. Ada. Nah, baca oleh kita. Karena kita ingin Nabi itu sesuai dengan maunya kita gitu. Ya, itu enggak utuh, itu sepotong baca yang tidak utuh gitu. Memang intinya ajaran yang dibawa itu adalah rahmatan lil alamin, tapi baca secara utuh. Bagaimana Nabi menghadapi dalam berdakwah orang-orang sudah keterlaluan dengan syariat ini, Pak. Maka nanti ada ulama besar dari Andalus, orang Maroko tinggal di Andalus, Al-Qadiyad, bikin kitab Asy-Syifa.
fi huquqil Mustafa gitu ya. Ini kita membahas tentang hak-hak Nabi yang harusnya dipahami muslimin. Jadi kewajiban kita bersyukur ada ulama seperti beliau Allah takdirkan menulis buku itu, Pak. Tebal sekali. Belum ada buku yang sedalam itu pada masanya yang menulis tentang bagaimana kewajiban muslim kepada Nabi, Pak. Jadi kalau kita mendapati ada orang yang menghina Nabi bukan baru sekarang saja, dari dulu udah ada. Maka ulama itu tampil, Pak. Dia menulis segudang argumen agar orang-orang kemudian bisa belajar gitu. Itu kan buku-buku awal abad ke-4 5 Hijriah, itu buku luar biasa, ya. Al-Qadiyat Asy-Syifa judulnya itu. Ya. Fi Huquqil Mustafa. Nah, kembali. Maka Abu Jahal ini berkumpul di Darun Nadwah. Darun Nadwah. Apa katanya? Ini Muhammad ini sudah kayaknya akan berangkat ini Muhammad ini dengan beberapa sahabatnya. Sementara mayoritas sahabatnya sudah berangkat duluan. Ini kita harus memutuskan, kata Abu Jahal, Pak. Nggak bisa dibiarkan bahaya ini. Kenapa mereka takut sekali? Karena yang dituju oleh Nabi itu dan para sahabat apa? Madinah, Pak. Lagi-lagi ada apa? Ada nuansa politiknya, Pak. Ekonomi kan. Wah, ini bahaya. Sementara Yathrib atau Madinah itu jalur dagangnya mereka ke negeri Syam yang sangat menguntungkan. Nggak bisa. Dulu kan begitu, Pak. Mereka hanya bisa lewat itu. Nggak ada rute yang lain. Wah, ini kalau sampai kemudian dikuasai oleh Muhammad dan pengikutnya, berat kita. Maka berkumpul di Darun Nadwah. Ya, apa kata Abu Jahal? Kita kumpul di sini, orang-orang tertentu saja yang boleh ikut, maka tidak banyak, Pak. Ini gembong-gembongnya, tokoh-tokohnya gitu. Selektif mereka itu, tidak boleh sembarang ikut. Yang menarik, ini di waktu duha, menjelang zuhur, mereka berkumpul itu. Saya mengutip dari tulisan data yang dibawakan oleh Syekh Sofiyur Rahman Al-Mubarakfuri dalam kitabnya Ar-Rahiqul Makhtum. Belum menyampaikan. Maka kumpul. Kata Abu Jahal itu tidak boleh sembarang orang masuk. Yang menarik, tiba-tiba muncul orang tua, rambutnya putih, janggutnya putih. Jadi penampilannya sangat berwibawa sekali, Pak. Ada orang begitu ya, ada orang itu luar biasa, baru pertama itu udah, orang ini punya apa namanya itu, karisma tersendiri gitu ya. Iya. Ya. Dia muncul, tetapi itu orang asing gitu. Mereka nggak kenal siapa orang ini gitu. Sampai kemudian ditanya, "Mani Syekh, siapa orang tua ini?" Kita nggak kenal, coba tanya. Ya, dia menjawab, "Ana min Najd, aku ini dari Najd," katanya. "Nah, ngapain Anda kemari? Apa Anda diundang?" Tidak katanya. "Hanya saya ini ingin memberikan saran. Kalian kan akan berkumpul untuk memutuskan perkara terhadap Muhammad." "Ya benar, dari mana tahu?" "Ya, aku ingin memberikan ide, barangkali ide aku ini diterima kalian." Sebentar, maka orang ini datang ke Abu Jahal. "Gimana nih?" Kata Abu Jahal, "Mana orangnya?" Dilihat, Pak, wah ini meyakinkan sekali kan. Padahal di awal dia buat aturan sendiri, nggak boleh yang lain masuk. Tapi lihat tampangnya itu, penampilannya ini. Ya sudahlah, Anda dikecualikan, boleh masuk gitu. Masuk, Pak. Dimulai itu hari Kamis tanggal 26 Safar. Ya. Kumpul, kata Abu Jahal, oke kita mulai. Berikan ide, kita apakan Muhammad dan sahabat yang belum berangkat ke Yathrib ini, kita apakan. Ya, karena bahaya buat kita ini kalau dibiarkan. Maka berdiri siapa namanya, Pak? Abul Aswad. Ini orang yang sangat benci kepada Nabi, jejak rekamnya begitu. Dia mengusulkan begini, "Aku punya ide ya Abul Hakam." "Apa ide kamu?" "Kita usir Muhammad." Ini beang kerok ini Muhammad ini. Udah usir aja, tapi jangan ke Yathrib, usirlah. Udah beres urusan. Ya. Tiba-tiba si kakek tua tadi, Pak, orang asing ini nih, yang rambutnya putih, janggutnya panjang ini, dia itu berdiri, Pak. Itu bukan ide bagus.
Jadi kalau Muhammad diusir, pasti dia akan mengajak siapapun orang yang dia temui masuk ke dalam ajarannya. Tidak menutup kemungkinan akan diterima makin besar. Dan hati-hati biasa kembali ke Mekah, nggak aman kalian. Bukan ide bagus. Kata Abu Hakam, Abu Jahal, benar juga gitu kan. Oke lah, coba yang lain dulu. Abul Bukhturi, ini sama juga, ini orang yang paling benci. Dia berdiri bagaimana? Kalau aku Abu Hakam, idenya tangkap Muhammad, penjarakan, kemudian jangan diberi makan biar mati dia. Si kaki tua tadi nimbrung lagi Pak. Ini pun bukan ide bagus. Ini kalau Muhammad ditangkap di penjara, apa dikira akan dibiarkan sama sahabatnya? Kita tahu bagaimana kecintaan para sahabatnya yang melebihi kecintaan terhadap diri mereka sendiri kepada Muhammad itu. Kata Abu Jahal, diusir jangan, di penjara jangan, ya sudah kita bunuh saja. Seorang tua ini Pak kembali nimbrung lagi. Nah, ini ide bagus. Bunuh Muhammad, selesai. Ya. Bayangkan idenya Pak. Ya. Kita bunuh kata siapa? Muhammad, selesai. Ada yang tahu siapa kaki tua ini Pak? Siapa kaki tua yang rambutnya putih, janggutnya panjang, yang kelihatan berwibawa sekali, siapa? Ada yang tahu nggak? Siapa? Ada yang pernah baca nggak? Siapa Pak? Siapa orang tua tadi itu? Siapa? Itu iblis. Mbahnya setan gitu kan? Iblis yang mana? Iblis yang ketika disuruh sujud ke Nabi Adam nggak mau, kan dia masih ada. Kita beriman, itu iblis masih ada sampai sekarang. Allah panjangkan umurnya, kan begitu di Quran. Mbahnya setan turun langsung menggagalkan peristiwa hijrah, saking dahsyatnya hijrah Pak. Jadi kalau yang turun keronco-keronconya anak buahnya itu peristiwa biasa aja gitu. Kalau sudah turun big bossnya Pak, ini nggak main-main ini peristiwa nih. Jadi untuk menggagalkan hijrah, ya, yang langsung turun siapa? Iblis, mbahnya setan. Bertemu setan manusia, gitu kan? Si Abu Jahal itu dengan setan ini nih, mbahnya setan, iblis ini Pak. Ya, apa pelajarannya Pak? Jadi untuk menghadirkan perubahan itu tidak mudah Pak. Akan sangat banyak ya gangguannya, godaannya Pak. Bahkan boleh jadi yang turun langsung siapa? Ya mbahnya setan itu, iblis. Sekarang ketika umat Islam ingin membebaskan Al-Aqsa, betul tidak Pak? Dan kita beriman, kita yakin benar, pasti akan bebas gitu pada waktunya ya, pasti itu Pak, pasti itu. Ya kan? Karena sudah disebutkan di Quran dan sudah Nabi nubuahkan. Hanya kapan Allah alam. Justru itu peluang buat kita semua gitu, meraih kemuliaan dengan amal besar gitu kan. Ya, kita tidak tahu tuh. Tetapi karena ini upaya besar dalam ilmu geopolitik dunia Pak, siapapun yang menguasai Baitul Maqdis Al-Aqsa pasti dia menjadi superpower yang menguasai dunia Pak, pasti itu. Tidak mudah kan? Termasuk dalam keseharian kita lah. Bapak Ibu, misalkan Bapak Ibu ini ingin hijrah Pak. Ini hijrah kan jadi istilah kita sekarang ini Pak, jadi familiar sekali kan. Kalau orang ingin lebih baik, refleks saja kita ngomong apa? Hijrah, betul tidak? Wah, Ustadz dulu saya tuh masa jahiliyah, sekarang mah hijrah, padahal ternyambung gitu Pak. Tapi udah jadi istilah kita aja gitu keseharian kan. Jadi kalau dulunya tukang mabok gitu kan, misalkan sekarang ini rajin ke masjid, banyak nangis, tobat, beramal soleh, itu refleks saja tuh ngomongnya apa? Hijrah gitu kan. Ya, betul tidak? Kan begitu kan? Itu familiar, terutama beberapa tahun belakang ini kan. Supaya ada pergerakan di Bandung yang spektakuler juga, pemuda hijrah gitu kan. Segala macam itu hijrah labelnya itu gitu. Ya. Nah, apa maksudnya Pak? Ketika kita ingin lebih baik, katakan kita punya pekerjaan yang tidak baik, misalkan, ya kita tahulah susah ingin selamat dari riswah dan yang lainnya. Aduh, kok nggak nyaman hati ini, gelisah. Kita ingin hijrah, ingin pindah Pak. Ya.
Itu kan tidak mudah, banyak bisikan. Nah itu boleh jadi Pak, yang turun menggagalkan hijrah kita itu bukan lagi setan biasa, tapi mbahnya setan. Siapa itu? Iblis Pak. Oh kamu sudah bekerja di sini, orang tuh susah loh, duit sudah mudah segala macam. Tapi kita tahu ini kita ini minimal wae subhat gitu kan misalkan ya. Duh gimana nih akhiratnya kita nanti gitu kan. Itu tidak mudah Pak, antara meyakinkan diri sendiri itu tidak mudah, apalagi keluarga gitu kan. Begitu. Sama juga Pak. Jadi dalam Sirah Nabawiyah Pak, iblis itu turun langsung kepada Nabi itu beberapa kali Pak, untuk menggagalkan peristiwa-peristiwa besar yang tahu dampaknya gitu. Nah, di antaranya hijrah ini. Termasuk perang Badar. Di perang Badar itu iblis itu dia menjelma menjadi manusia Pak, yang menjadi penasehat. Wah, gitu kan? Lagi-lagi sama Abu Jahal lagi kan. Abu Jahal itu memang setannya dari golongan manusia gitu ya. Kan setan itu minal jinnati wan nas gitu kan. Nah, itu kan disebutnya apa perang Badar itu Pak? Yaumal Furqan, betul tidak? Yaumal Furqan. Pemisah antara hak dan batil Pak. Makanya orang-orang yang ikut perang Badar tuh besar pahalanya. Sampai sahabat Nabi itu yang ikut perang Badar dikenal. Veteran perang Badar itu di belakang namanya ada Al-Badri Pak. Tapi kalau veteran perang Uhud nggak ada Uhudi, nggak ada Uhudi, Khandaki gitu ya. Nggak ada, tapi untuk Badar Al-Badri Pak. Contoh siapa? Sahabat siapa? Abu Ayyub Al-Ansari Al-Badri. Itu kalau kita baca sirah literatur asli berbahasa Arab itu begitu. Ada tambahan Al-Badri, veteran perang Badar itu juga yang membuat siapa? Yazid bin Muawiyah dulu ketika di masa Daulah Bani Umayyah tahun 50-an lah. Awal-awal itu menyerang invasi politiknya itu ingin menaklukkan Konstantinopel. Itu kan ikut itu Abu Ayyub, tapi dia udah tua, sudah 80 tahun lebih, udah sepuh gitu, udah uzur. Apa kata Yazid? Wahai Abu Ayyub, Anda sudah tua, tidak wajib jihad. Udah Anda istirahat saja. Enggak, wahai Yazid, aku ingin ikut. Ya sudahlah, berikan kepada yang muda-muda. Anda ini sudah jaga udah luar biasa, istirahat saja. Enggak katanya. Debatnya panjang sampai dia menyampaikan apa? Yazid, kamu tahu aku siapa? Langsung keluar senjatanya Pak. Al-Badri katanya. Aku ini veteran perang Badar. Udah nggak usah apa-apa Pak. Semua tahu Pak keutamaannya. Ya sudah. Sampai dia mewasiatkan, kalaupun aku terbunuh atau mati di perjalanan sebelum sampai itu, tolong jenazahmu jangan dimakam di Madinah, jangan. Tapi bawa ke sebuah tempat yang kalian bisa jangkau, yang itu mendekati benteng Konstantinopel. Lihat Pak. Udah ya oke. Makanya kan baru juga setengah main udah belum perang, baru perjalanan udah meninggal Abu Ayyub juga. Ya udah, karena wasiatnya begitu dibawa ke tempat yang dekat dengan Konstantinopel. Itu yang kita kenal sekarang di Istanbul Turki kan, ada makam Abu Ayyub Al-Ansari Pak. Subhanallah. Nah, kembali ke tema kita. Nah, jadi hadirin sekalian, untuk menggagalkan peristiwa besar yang akan turun untuk mbahnya gitu. Itu yang pertama kita belajar dari hijrah Pak. Jadi jangan heran, untuk menghadirkan perubahan itu perlu perjuangan, bahkan pengorbanan, betul tidak? Pengorbanan Pak. Perjuangan, niat yang lurus, niatnya apa nih gitu kan? Penting niat itu Pak. Sampai kemudian kita mengenal hadis tentang niat, innamal a'malu binniyat, itu konteks sabab urut kan ulama mengaitkan dengan peristiwa hijrah, betul tidak? Niat Pak. Ya, perjuangan, pengorbanan. Dasar sekali pengorbanan para sahabat untuk hijrah itu Pak. Dan muslimin juga luar biasa dalam sejarahnya begitu. Ya, kita merasakan nikmat iman dan Islam di negeri yang kita cintai ini Pak. Itu karena perjuangan para ulama Pak. Yang mereka faham kewajiban berdakwah di pundak mereka. Mereka dakwah. Kan gak simsalabim tiba-tiba dapat hidayah, tidak kan? Ada ikhtiar di sana, ada para ulama datang ke negeri ini dulu Pak. Ya, lagi-lagi ya kalau kita lihat dari sisi geopolitik, ya itu menarik. Dalam
literatur sejarah nggak ada pembahasan bahwa Islam datang ke negeri ini dengan pedang, dengan perang, nggak ada kan? Yang ada bagaimana kisahnya itu? Dengan damai, dengan dakwah. Pernah nggak Pak? Mungkin kita kalau kritis ya, kenapa sih kok nggak ada perlawanan kan secara politik dan secara militer? Kenapa kira-kira Pak? Padahal kan di negeri ini dulunya kerajaan-kerajaan besar. Namanya kerajaan dulu kan bagaimana perangnya Pak, luar biasa. Kenapa kira-kira Pak? Pernah tidak Pak mengkaji ini Pak? Ada yang mau komentar? Enggak, sering aja lah. Ada? Kenapa kira-kira Pak? Di dalam buku Sejarah Umat Islam Buya Hamka, beliau kan membantah teori Gujarat. Di mana sama beliau? Naka Gronje kan? Beliau punya teori sendiri, teori Arab. Dikenal itu kalau kita baca sejarah itu. Islam masuk ke negeri kita itu. Beliau menyampaikan bagaimana Islam datang kemari itu sudah jauh sebelum teori Gujarat. Ya. Maka beliau meyakini di masa-masa awal Islam sudah ada dakwah ke sini gitu. Kata Buya Hamka begitu. Dia punya segudang bukti argumen, Pak. Ya. Dia begitu kata Buya Hamka. Ya. Apa yang menarik? Nah, belakangan kan dikaji dalam ilmu sejarah itu. Ada makhtutat itu apa ya? Manuskrip. Dan ada sumber primer lah gitu ya. Kalau sejarah kan begitu ya. Yang tertulis dan Syekh Al-Baladuri dalam kitab Futuhal Budan menyampaikan apa Pak yang menarik itu? Ternyata sudah ada surat menyurat diplomasi itu. Dari siapa? Kerajaan Sriwijaya itu di mana, Pak? Palembang. Dulu apa agamanya? Apa? Hindu. Kenapa Buddha? Wah, ini ahli berdebat ini. Hindu, Pak. Dengan siapa? Dengan pertama yang terkenal dengan Muawiyah. Tapi tidak ada jejak sejarahnya. Jadi apakah Muawiyah membalas? Tapi kalau suratnya ada jejaknya. Kemudian yang ditanggap itu di masa Umar bin Abdul Aziz. Di masa Umar. Nanti Umar kasih jawaban. Dai datang. Dikirim. Kira-kira Pak, di waktu itu kan titi mangsanya teh. Hadirin sekalian. Itu yang namanya umat Islam. Reputasinya Pak, baik secara militer, politik itu terkenal sekali Pak. Pasti mereka tahu betul tidak? Nusantara tahu tidak Pak? Tahu Pak. Bayangkan dua kekuatan besar. Persia kan selesai di masa Umar itu. Ya, lewat perang apa? Al-Qadisiyah. Selesai Pak. Romawi juga demikian. Bizantium Timur itu berakhir juga. Ada perang Yarmouk. Heraklius menyampaikan kalimat yang terkenal sekali. Wada'an ya Suriah. Wa fi riwayatin salaman ya Suriah. Salamun la liqa ba'dahu. Selamat tinggal Suriah. Ini salah perpisahan yang tidak akan memungkinkan kita bertemu kembali. Dia kabur ke Antokia itu di sekarang Turki. Di sana wilayahnya, Pak. Terkenal sekali itu. Nah, kira-kira kenapa, Pak? Ketika datang kan maka tidak ada penolakan karena yang dikirim itu apa? Para dai, para ulama, dakwah. Dakwah. Kok menerima begitu mudah? Kenapa, Pak? Karena mereka tahu wong Persia, Romawi saja kalah kekuatan militernya gitu loh. Ada kita siapa gitu kan? Udah silakan aja dakwah. Makanya kata Buya Hamka ini lebih bisa diterima. Kenapa? Karena kan dakwah dari bawah dulu Pak. Sampai ada saatnya para raja-raja di Nusantara tertarik dengan Islam. Karena perubahan dari bawah masyarakatnya. Subhanallah. Orang-orang baik akhlaknya, berdagang. Oh luar biasa Pak. Sampai nanti ada saatnya para raja mengkonversi. Pindah gitu jadi muslim.
Ya, dan kokoh sekali kan. Makanya kita ini kalau disamakan dengan di mana, dengan di Andalus, beda lah. Semua menyampaikan kita ini luar biasa, akarnya itu luar biasa Islam di sini itu, Pak. Di negeri ini luar biasa ya. Masa tidak ada kajian, kan di kita mayoritas Islam, betul tidak Pak? Islam mayoritas loh Pak. Kuat lagi kan sekian lama kan. Nah ini dia karena tadi itu gitu. Nah kembali ya. Nah jadi untuk menghadirkan perubahan itu tidak mudah Pak. Perjuangan, pengorbanan. Itu pelajaran penting. Nah sekarang kita lihat bagaimana ketika ingin ada perubahan ya di Timur Tengah Pak. Kita lihat sekarang. Saya kembali ya ke Timur Tengah nih Pak. Karena ini yang menjadi sorotan kita Pak. Palestina, lagi Palestina Pak. Agar jangan pernah bosan. Ya kemarin kita terhibur lah adanya serangan Iran kepada Israel. Tergantunglah sudut pandang para pengamat, para ahli menyampaikan. Kan sekarang zaman mudah kita mendengar, menyimak kan ya kita senang jadi ilmu Pak. Tetapi kan sekarang berhenti lagi ya. Ya. Kita berharap kenapa tidak sampai remuk itu Israel gitu kan. Aduh kok cuma 12 ini kan. Diserang 12, termasuk juga gencatan senjatanya pun 12 hari. Ini menarik gitu kan. Angka 12 apakah karena 12 itu Bani Israel itu orang Yahudi ya. Maka sukunya 12 Bani Israel itu 12. Orang Iran kan Syiah imamnya Ithna Asyariyah kan. Dia punya keyakinan 12 imam juga gitu kan. Ya ini cocokologi lah itu. 12 juga ya, 12 ini gitu maksudnya kan. Kenapa 12 gitu kan? Beakeun kabeh gitu kan. Kita senang juga lihatnya Pak. Tapi kok berhenti lagi gitu ya. Iya kan? Dalam taktis politik Bapak yang mau yang nyerang silakan nyerang negara komunis sekalipun kita harus bahagia Pak. Itu Quran begitu mengajarkan. Ketika turun surat Ar-Rum itu surat tentang geopolitik dunia Pak. Ar-Rum. Surat apa? Kita baca Ar-Rum kan? Pastilah Bapak baca Ar-Rum lah. Qamar Ramadan Makhatam 30 juz. Pasti lewat tuh Ar-Rum tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Huribatir Rum fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaglibun fi bid'i sinin. Ada kalimat wa yauma idzin yafrahul mu'minun. Umat Islam itu Pak di waktu itu di tahun 10 kenabian itu kan hanya ya kaum yang tertindas, dia belum hijrah nih, tertindas jumlah sedikit, diboikot lagi. Banyak yang meninggal sampai tadi saya katakan di awal Amul Huzni itu meninggal Abu Thalib dan istrinya kan. Itu Amul Huzni itu. Tapi Quran turun mengajarkan umat Islam berpunya visi geopolitik itu diajarin gitu loh. Itu surat Ar-Rum, Pak. Bertempur tuh kekuatan besar Persia dan Romawi. Ketika itu yang menang Persia, Ghulibatir Rum, Romawi kalah. Tapi nanti dalam 3 sampai 9 tahun ke depan berubah nanti kondisi. Yang menang siapa? Romawi. Nah, Quran menyebutkan wa yauma idzin yafrahul mu'minun. Di hari itu orang beriman bergembira dengan menangnya Romawi. Padahal nanti akan berhadapan dengan Romawi muslimin, Pak. Ya, sekarang juga sama, betul tidak? Ya bukan berarti kita bahagia lantas secara loyalitas memberikan kepada Syiah. Tidak. Kita Ahlussunnah. Tetapi ini geopolitik, bicaranya di politik, betul tidak? Yo negara Sunninya diam saja, Pak. Itu yang namanya kampanye kemanusiaan itu yang viral, yang datang dari mana-mana, dari Eropa juga, bukan orang Islam. Terpanggil nuraninya, Pak. Gila katanya, ini kemanusiaan ini terkoyak. Kan ketika perang Iran dan Israel ada peristiwa yang mungkin tidak viral, luput dari pemberitaan apa Pak. Saudara kita sedang ngantri mendapatkan bantuan di wilayah yang dikuasai Israel itu Pak. Ratusan dibantai langsung, Pak, ditembak semua. Ya, sampai ketika orang-orang yang punya kepedulian, mereka tidak bawa milit, tidak bawa senjata, tidak, bukan milit, bukan. Sedih kan datang ke Mesir ditolak, betul tidak Pak? Di Mesir kan nggak boleh masuk Pak. Coba gimana ini, kita terluka hati kita kan.
Bukan rakyatnya, bukan. Saya kenal sekali orang-orang Mesir. Dan sejarahnya bagaimana mereka cinta dengan Palestina, bahkan Gaza. Karena dulu sekian abad Palestina pernah berada di bawah Mamluk, itu kan di Mesir kekuasaannya. Satu kesatuan dulu itu. Juga di bawah apa? Di bawah dinasti Ayyubiyah. Salahuddin, sampai ada benteng terkenal di Kairo Mesir itu. Ya. Rakyat itu bersama mereka, tapi penguasanya gitu. Ya. Nah kembali, hijrah Nabi Pak, setelah Nabi sampai ke Madinah, ada perubahan tidak? Ada perubahan Pak. Tapi bukan simsalabim, bukan dengan harga yang murah, tidak, dengan perjuangan, bahkan dengan pengorbanan. Sampai nyawa Nabi itu dalam ancaman. Bahkan orang-orang kafir Quraisy menghargai kepala Nabi, bayangkan Pak. Manusia terbaik itu dihargai berapa? 100 unta itu. Unta merah itu kan. Ya harganya berapa ya? Kendaraan paling mahal Pak. Satu unta merah itu kalau sekarang miliarannya, katakan 1 miliar aja Pak. Kali 100 kan lumayan, 100 miliar itu kan. Itu kepala Nabi dihargai seperti itu, dan luar biasa kan. Ya. Bagi Allah bisa tidak Pak? Nabinya udah bawa aja langsung kayak Isra Mi'raj tuh. Udah dari Mekah sampai ke Madinah, mungkin tidak? Allah kuasa tidak? Oh kuasa, mudah sekali. Tetapi hijrah itu bukan seperti Isra Mi'raj. Ya. Allah hendak mengajari kita belajar, itulah kepada Nabi. Kalau ingin sukses strategi itu belajar. Ya, itu hijrah begitu. Nah, maka perubahan terjadi hadirin sekalian. Yang tadinya kecil umat Islam di Mekah tertindas ya Bu ya. Tidak punya kekuatan politik, sholat saja susah Pak. Ya, ketahuan dibunuh sama orang Quraisy itu Pak. Begitulah muslimin di Mekah itu, dan yang Islam tidak banyak, berapa? Sekitar 200 orang, itu pun yang 100 sekian kan di Yasrib, di Habasyah. Kan dari tahun ke-5 itu udah hijrah ke Habasyah. Nanti balik ke Madinah itu tahun ke-7 Hijriah loh Pak. Hampir 15 tahun itu muslim di sana. Yang di Mekah berapa orang? 100 orang kurang lebih kata para ulama itu. Sekian tahun, 13 tahun loh. Tapi setelah hijrah ke Madinah, ini perubahan terjadi. Bagaimana lihat di perang Badar itu 300 sekian orang lah naik. Di perang Uhud tahun kemudian 700 jumlah, jadi sejumlah nih naik. Di perang apa lagi Pak? Perang Khandaq 3.000 naik lagi. Penaklukan Mekah berapa? 10.000. Perang Tabuk 30.000. Hajjatul Wada 120.000 kurang lebih. Lihat, dalam 10 tahun. Itu dipahami oleh Umar Pak. Ini perubahan besar. Tapi apakah gratisan? Dengan mudah? Tidak. Perjuangan, pengorbanan. Nah, itu hijrah. Jadi seperti itu Pak. Kemudian, hadirin sekalian, tidak hanya itu Pak. Ketika Nabi hijrah membangun kekuatan di Madinah, ya, dan Nabi sebagai pemimpin utamanya secara politik gitu ya. Nabi itu pemimpinnya Pak. Artinya apa? Madinah itu sebagai wilayah yang tidak hanya umat Islam yang tinggal, betul tidak? Ada orang Nasrani, ada orang Yahudi, ada orang-orang musyrik. Nah, dia Nabi ikat dengan Wasiqatul Madinah, namanya apa itu? Piagam Madinah Pak. Subhanallah. Ada aturan dibuat. Piagam Madinah itu menarik untuk DKI itu sendiri temanya. Menarik sekali Pak. Ada aturan. Muslim dengan muslim, muhajirin ansor, bahkan dengan orang-orang musyrik seperti apa. Bahkan dengan Yahudi itu panjang poinnya itu. Maka nanti ketika Yahudi berkhianat kepada Nabi yang mulia, kepada umat Islam, udah simpel, Nabi tinggal bawa aja kan gitu. Ini loh perjanjian kalian dengan kami nih. Ya, sampai di surat Al-Baqarah kan itu di Madinah turunnya Al-Baqarah itu Pak. Di ayat 100-an ya. Sampai disebutkan ya.
Kenapa orang-orang Yahudi itu kata Allah? Ya, setiap mereka mengikat perjanjian, nabadha fariqum minhum, selalu aja mereka yang mengkhianati gitu. Al-Qur'an tuh menggambarkan begitu. Ada perjanjian tuh, khianat mereka itu. Ya. Maka diusirlah Yahudi Bani Qainqa pertama kali, itu menjadi asbab surat Al-Maidah yang sempat heboh 51 itu. Ya. Berikutnya Bani Nadir, khianat juga, ya diusir juga gitu. Terus Yahudi Bani Quraidah, khianat juga. Terakhir Yahudi Khaybar. Subhanallah. Ya. Nah, nanti dari sana kemana Pak? Ke negeri Syam. Negeri Syam. Karena Nabi yang mulia punya visi misi membebaskan Al-Aqsa. Ya. Utaranya Madinah, negeri Syam. Sekarang mana Pak? Yordan, Suriah, apa lagi? Lebanon dan Palestina gitu. Palestina. Apa berhenti Pak? Tidak. Langsung kemana? Kemana? Ke Mesir. Dan di Mesir kemana Pak? Ini di awal-awal nih. Dari Mesir ke Libya. Libya kemana Pak? Tunisia, Aljazair, Maghrib Al-Aqsa atau Maroko. Terus Futuhat. Sampai pada masa Bani Umayyah nyebrang ke Andalus. Biasa Pak. Abbasiyah di Asia, terus sampai ke India sekarang. Wah, kemana-mana. Itu dari peristiwa hijrah, kata para ulama. Itu makanya Umar tuh melihat ini peristiwa besar. Ada geopolitik di sana, perubahan terjadi ya Pak. Apa istilah sana itu, ada tatanan baru gitu hadir. Muncul peradaban Islam yang syarat dengan nilai gitu ya. Yang membangun, yang sumbangsihnya itu sangat luar biasa Pak. Di Andalus 8 abad itu. 8 abad. Ilmu dibangun, peradaban dibangun, keadilan di mana-mana. Ya bicara kekurangan, gak ada yang sempurna, ada kekurangan. Tetapi secara umum itu luar biasa yang dihadirkan oleh umat Islam. Subhanallah. Di timur ada Baghdad, di barat ada Cordoba, Kairo, di tengah itu. Subhanallah. Itu bermula dari hijrah, berubah. Nah, baca oleh kita seperti itu. Ya. Jam 6:04 Ustaz. Saya sedang asing menyampaikan, udah mulai bersatu ini jemaahnya nih. Ya, sudah bersatu ya. Bersatu hilang gitu ya. Nah, masa bersatu ya. Mungkin udah terus siang kali ya. Baik, kita cukupkan dulu ya. Walaupun belum tersampaikan semua, tetapi poinnya adalah perubahan hijrah itu. Jadi kita harus meyakini bahwa ini peristiwa besar sampai Umar bin Khattab menjadikan peristiwa ini tahun satunya umat Islam. Karena dahsyatnya Pak. Sekarang oleh kita manailah. Ya kan, sisi lain saya membaca hijrah begitu Pak. Banyak. Jadi semua sisi bisa kita gali. Cuman saya pagi ini menyampaikan ada sisi yang lain gitu. Secara geopolitik itu luar biasa. Karena perubahan terjadi ya Pak. Ya, Islam itu muncul ke permukaan bahkan sekian lama. Ya, membangun peradaban sampai sekarang tetap. Dan kalau mau objektif, orang-orang Barat tuh mengakui peran besar umat Islam terhadap peradaban mereka. Nggak akan Eropa bangkit tanpa ada Muslimin di Spanyol. Itu diakui oleh mereka sekarang ini. Ya. Makanya ketika kemarin Spanyol tegas mengusir Israel, bahkan mendukung Palestina, dasarnya itu. Di antaranya kan. Walaupun mereka ya sekarang sudah tidak kayak dulu isu Katolik itu luar biasa kan. Nah, sekarang udah enggak. Bahkan juga beberapa hal yang menggembirakan Pak, seperti gereja-gereja sudah tidak lagi makmur, dijual. Di kita ini ada Muhammadiyah yang beli gereja itu banyak di sana Pak. Iya, yang pernah ke sana tahulah. Luar biasa kan kabar baik, betul tidak?
Kan orang nggak mikir tuh ketika dahulu umat Islam selesai di Andalus Pak ya, 1492 itu, akhir abad 15 itu, mana ada semangat umat Islam untuk mengambil lagi, nggak ada kan? Mungkin lupa aja tuh udah. Kecuali sekarang bolanya aja kan, Barcelona gitu kan, apalagi Madrid gitu kan. Nah ingatnya bola, padahal dulu itu Islam luar biasa di sana. Baik, secukupnya dulu. Kalau ada diskusi, pertanyaan 1-2 dari jamaah dipersilahkan. Baik, terima kasih Ustaz atas paparannya. Mungkin ya seperti tadi masih ada 5-10 menit. Bagi yang bertanya silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada ahli saya yang ketika Iran menyerang Israel. Ya, bismillah. Utamanya bukan mengajukan Israel. Ya. Akan tetapi kita adalah China. Saya tahu analisa seperti apa. Yang menunjukkan bahwa yang terjadi peperangan sebetulnya antara China dan Amerika. Itu adalah ingin mengatakan atau menguasai China. Itu apakah betul analisa seperti itu? Yang keduanya ketika Iran mengajukan Israel itu salah satunya adalah rumahnya Netanyahu. Kemudian terjadi ada hal yang unik di situ, ada rival semacam berdoa dan permintaan pada patung Fir'aun, begitu informasinya. Nah, jadi seperti pertanyaan dari seluruh dunia itu sebetulnya siapakah ini sosok Netanyahu ini? Apakah betul dia orang ibu Nabi atau bagaimana? Itu sebenarnya. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hadirin sekalian, ini zaman harus agak hati-hati memang Pak. Sisi lain banyak begitu mudah kita mengakses informasi kan. Di tangan kita mau kapan pun sekarang subhanallah perubahan terjadi ya. Udah nggak bisa lagi dimonopoli berita ini Pak. Jadi orang tuh udah bisa begitu mudah di suatu sisi. Tetapi juga kemajuan AI sekarang hati-hati juga Pak. Ini serba simpang siur ini. Ya kan? Banyak video yang dibuat oleh AI gitu kan. Kemudian juga gambar-gambar berita yang itu isinya harus dicermati. Kadang-kadang juga hoax beritanya itu. Nah, jadi ini bercampur Pak. Kalau orang-orang yang tidak paham mungkin luar biasa melihatnya kan. Nah, itu AI semua, itu kerjaan AI itu kebanyakan itu. Artinya apa? Itu hoax tidak terjadi gitu ya. Harus hati-hati Pak berita ini. Memang harus benar-benar kita selektif banget ya, karena itu akan mempengaruhi cara kita memandang peristiwa ini kan gitu. Kalau salah informasinya salah juga kita nanti menganalisanya gitu. Nah jadi yang pasti Pak, bahwa Iran punya kepentingan tersendiri dengan Palestina itu pasti. Itu sudah tak terbantahkan. Jejak sejarahnya Palestina, Baitul Maqdis, Al-Aqsa pernah berada di bawah kendali Syiah yang lebih parah keyakinan Isna Asyariyah Imamiyah ini. Apa itu? Syiah Fatimiyah di Mesir. Itu ajarannya lebih dahsyat lagi Pak, kalau kita gali. Mereka punya ambisi yang itu beda dengan kita Ahlussunnah. Tetapi karena mereka faham, ya memang benar. Dan diakui juga, mereka itu membantu Hamas. Memang diakui proksinya gitu kan. Ya namanya politik kan begitu taktis sebab. Harus dibaca dengan itu juga. Itu. Sampai Nabi menyebutkan kan. Al-harbu khida'ah. Perang itu tipu daya, kata Nabi. Kan boleh bohong dalam perang. Nabi juga begitu dalam perang Ahzab. Tong lu goting jujur ke perang. Di mana komando kamu? Lagi tidur belakang. Tewak gitu kan. Enggak begitu, Pak. Ya. Hidaah. Ini jago-jago tipu daya lah gitu kan, saling ngebohongnya. Ya Amerika Iran kan menyampaikan ini nuklir gitu kan, yang punya ini nuklir nih kayak dulu juga ketika si George W. Bush itu kan, junior itu ketika mengeksekusi Irak juga sama kan, yang diangkat apa? Senjata pemusnah massa kan.
Ada nggak kebuktian sampai akhir, Pak? Udah hancur tuh Irak, ada nggak? Ya tiap orang sah-sah saja, apalagi kalau dia memang punya bidang khusus di bidang hubungan internasional, geopolitika, itu berhak. Ya kan gitu kan, gitu kan? Ya, tapi kan juga jangan abaikan juga para ulama yang paham membaca dengan wahyu dan dia punya wawasan geopolitik. Itu lebih menarik lagi, Pak, karena kita tidak dibuat ngambang. Enak itu orang Islam tuh begitu, Pak. Udah jelas, guys. Contoh ya, saya pribadi meyakini, Pak. Dan saya menyampaikan, kita udah diajarkan keyakinan. Yang menang tuh kita umat Islam. Yang kalah Yahudi itu udah harga mati itu, Pak. Yakinnya kita akan hal ini seterang, seyakin kita bahwa esok hari matahari akan terbit dan nanti sore akan tenggelam. Yakin bener gitu. Dan ini kan yang menjadi kekuatan yang luar biasa yang dimiliki orang-orang Gaza, Pak. Kan gak seimbang sekali kekuatannya, betul tidak? Gak seimbang, Pak. Makanya sekarang pengamat menyampaikan, lah ini Iran baru sekarang dia perang, bener gak? Yang apple to apple sekarang kan nggak punya, dia nggak punya keberanian, Pak. Mental tentaranya aja mental apa itu, tentara apa istilah itu, tentara tulang rangu gitu kan. Yang ngelawannya apa ormas Al-Qassam gitu kan, para pejuang. Ya dilawannya itu kelompok kecil, Pak, yang sangat terbatas logistiknya. Itu pun juga udah mau 2 tahun. Kan nggak bisa dikatakan Israel menang. Apa ada yang mengatakan Israel menang melawan Gaza? Ada gitu gak? Nggak ada, Pak. Gaza pun tidak bisa dikatakan juga kalah. Bahkan secara official menang ya Palestina itu yang menang sekarang. Palestina mana buktinya? Orang lihat memberikan dukungan dasar sekali yang tidak pernah terjadi. Betul tidak? Kan kita baca dengan itu, Pak. Di samping kita belajar ilmu geopolitik, saya pribadi karena memang belajar sejarah, irisan dengan geopolitik, dan sedang belajar lagi geopolitik khusus Timur Tengah gitu ya. Menarik, kenapa? Karena menarik buat saya pribadi, karena saya kebanyakan apa? Saya Aqsa aja, Pak. Saya ingin punya saham dalam proyek besar umat Rasulullah, pembebasan Al-Aqsa Palestina, itu aja, Pak, yang buat saya semangat itu. Sampai saya nulis disertasi, kata para dosen saya, Anda ini terlalu idealis. Lama, Pak. Karena saya sumbernya, aduh itu luar biasa. Karena saya ingin sekali gitu punya sumbangsih terhadap Palestina ini, Pak. Ya kan, dimana banyak distorsi sejarah. Ya, saya bahas semua, termasuk sikap tokoh-tokoh kita kayak Cokro Aminoto dulu bagaimana di awal-awal ketika dapat informasi, kan dulu kan lewat media Bandera Islam, Masyarakat Islam, Pak Agus Salim, kayak Haji Abdul Kahar Muzakir, siapa lagi, Muhammad Nasir, luar biasa mereka itu. Itu yang menjadi yang mempengaruhi kan di awal-awal negeri ini berdiri, Pak. Kebijakan luar negerinya kan makanya bersama Palestina kan. Itu harus dipahami, Pak. Agar kita istiqomah itu kita punya landasannya gitu. Sebagai orang Islam jelas, sebagai warga negara Kesatuan Republik Indonesia jelas juga. Jadi kita ini harus terus bersama kan terdepan gitu. Ya. Kembali begitu, Pak. Nah, jadi mereka punya kepentingan. Yang lain-lain itu ya sah-sah aja lah kita membaca secara politiknya, Pak ya. Ada kepentingan yang macam-macam gitu, sah-sah aja. Silakan aja lah. Semua orang punya hak untuk mengomentari wabah zaman sekarang. Cuman saya ingin menyampaikan tadi dari sisi para ulama, orang Syiah punya agenda tersendiri. Apa yang paling terkenal, Pak? Mereka paham. Kalau ingin menguasai dunia, ya kuasai. Mereka itu semenjak revolusi Iran, Khomeini itu, 79 itu, dia tuh ingin menyebarkan ajaran Syiah Isna Asyariyah Imamiyah atau Rafidah. Ingin sekali mereka itu, Pak. Kan itu juga yang dibaca oleh Iran, ancaman. Dulu kan di zaman Reza Pahlavi itu, dia tuh dekat sekali karena dia orangnya sekuler, liberal, dekat sama Amerika dan Israel. Tapi ketika Khomeini naik itu kan dia punya kepentingan juga kan. Itulah singkatnya begitu. Jadi bicara tentang sudut pandang ya bebas aja. Ya orang punya cara pandang sendiri gitu kan. Cuman saya hanya ingin menitipkan karena ini jarang dibahas di forum-forum di TV jarang karena mungkin sensitif bicaranya. Nah, kita sebagai orang yang yakin dengan nubuah Nabi bahwa
ini bagian dari yang tak terpisahkan agenda-agenda mereka punya akidah sendiri, Pak. Dan jejak sejarahnya kan Palestina pernah berada dulu kan di masa Umar ditaklukkan, pindah ke Umayyah, ke Abbasiyah. Nah, setelah Abbasiyah ada muncul Fatimiyah, itu Syiah, Pak. Lama juga dia nguasai itu. Ada jejaknya, ada keyakinannya juga, sampai jatuh ke pasukan salib, diambil lagi oleh Al-Ayyubi, Salahuddin. Ada Mamluk hampir 3 abad lebih. Terakhir paling lama Turki Utsmani 1517 sampai 1917, 4 abad itu yang mengendalikan Palestina itu, termasuk Al-Aqsa itu. Nah, dijaga oleh mereka, jaga. Makanya kan ada yang menyampaikan, wah ini Iran ini ya punya agenda tersendiri. Memang benar keyakinannya ya. Tetapi tadi saya katakan taktis dalam politik bagaimana, ya terserahlah, mau orang Iran yang akidahnya begitu beda dengan kita, mau orang Cina sekalipun asal menghantam Israel, nah udah kita senang aja, Pak. Ya kan tadi di perang Remaja Nabi itu menyampaikan orang beriman gembira, kan sama-sama itu orang-orang non muslim gitu kan, tapi Nabi menyampaikan ada kedekatan, ya udahlah yang zalim habisi gitu kan, ya begitu. Bahkan mungkin orang-orang ateis sekalipun itu terserah, habisilah gitu. Maka sayang baris dia perang gancang teuing gitu kan. Padahal baru beberapa saat udah merasakan, atau minimal kan kita melihat orang-orang Gaza gembira gitu kan. Apalagi Pak dilihat, Pak, kan sedang ngerasakan, nah sekian dari 48 berdiri, Israel itu nggak pernah mendapatkan serangan seperti ini loh, Pak. Tel Aviv itu sampai amburadul itu. Bahkan gedung-gedung utamanya itu. Kita bahagia tidak, Pak? Bahagia, masa nggak bahagia, Pak? Ya gembira. Kan tadi, mah kurang lila gitu kan. Kurang lama itu, sakedeng gitu 12. Perangnya 12 hari juga gitu kan. Gencatan senjatanya, waduh ini kurang lama ini gitu kan. Sedang asik nobar, berhenti gitu kan. Itulah kurang lebih ya. Gitu, Pak. Ya Allah alam bisawab. Adapun dari tentang Benyamin itu harus diteliti, Pak. Banyak AI, Pak. Waduh, sekarang mah mirip. Sampai gini air tukang heri mah banyak. Benyamin geuning make kaos kieu nih keur nyuci piring yang ibu-ibu nih nya di hajatan saha geuning. Terus dararatang Trump nih keur makan naon jeung si Putin kabeh dasar sok da mirip atuh, Pak. Betul gak? Bisa gitu kan, itu AI, Pak. Jadi hati-hati. Kita ini agak besar ini itu bener henteu gitu kan. Ini gimana berita ini kan? Waduh. Jadi selain AI ini luar biasa, harus hati-hati, Pak. Kalau kita tidak pandai memanfaatkan, bumerang, Pak. Ini pandangan saya, Allah alam bisawab. Gitu, Pak? Iya, alhamdulillah. Ada lagi, mungkin satu lagi. Sharing aja. Ya, sharing aja. Tapi mungkin intinya Ustaz bahwa semua ini memang sejarah itu berulang ya. Betul, Jadi, ada polanya. Jadi kita memang mungkin yang tadi dikatakan Ustaz bahwa mempelajari sejarah itu sangat penting karena pasti berulang. Tapi mungkin kita harus yakin bahwa Allah khairul makirin. Ialah mereka bermakar pandai-pandai membuat makar, pada akhirnya makar Allah juga yang lain. Betul. Yang diyakini oleh kami semua. Betul. Mungkin Ustaz terakhir. Ya. Silakan kalau berdoa. Baik, Bapak Ibu yang berbahagia, terima kasih atas kebersamaannya. Mohon maaf agak larut waktunya ya, karena memang temanya menarik sesuai dengan kondisi kita di bulan Muharram ini. Sebagai penutup, tadi saya menyampaikan tentang makar ya, ayat tentang hijrah ini kan juga dibahas surah Al-Anfal, Pak. Ayat yang ke 30 ya, Al-Anfal ya, ada kalimat wa iz yamkuru bika alladzina kafaru liyaqtuluka ya, bituka au yaqtuluka au yukhrijuka wa yamkuruna wa yamkurullahu wallahu khairul makirin. Jadi disebutnya itu makar. Hijrah ini. Ya, ingat ketika mereka orang-orang kafir mengusir kamu, punya ide untuk mengusir atau menangkap, memenjarakan atau membunuhmu gitu. Ya. Nah, mereka berbuat makar, tapi mereka lupa Allah yang menggagalkan makar mereka. Allah lah sebaik-baik yang membatalkan makar orang-orang kafir itu. Sama, pakai sekarang juga sama. Tidak ada kezaliman yang kekal, tidak ada kezaliman yang umurnya panjang. Sejarah mengajarkan semua berakhir dengan kebinasaan. Itu yang akan terjadi dengan negara penjajah yang jahat,
Zionis Israel Yahudi itu, dan pada waktunya kita meyakini benar yang Nabi sampaikan, kemenangan di pihak muslimin akan terjadi. Nah, semangat hijrah seperti ini Pak, mana oleh kita Pak? Kita baca ya dari sisi ya apa? Ada sisi geopolitiknya. Nah, kita harus punya peran lah gitu. Minimal sekali Pak, minimal apa? Kita benar dalam memandang peristiwa ini, jangan terpengaruh. Karena ada banyak kepentingan di sana ya. Karena kita orang Islam tentu lebih berhak bersama orang Islam kembali gitu kan, seperti itu. Demikian kita akhiri dengan doa kafaratul majelis, semoga Allah memaafkan dosa kesalahan kita selama bermajelis ini dan menyempurnakan pahala kebaikannya. Ya subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.